Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar senantiasa kita istiqamah berada di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berada di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak cucu kita dari setiap perkara yang bisa merusak diri kita ataupun merusak agama kita. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala urusan saudara-saudari kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan segala rintangan, dilancarkan segala urusannya, dan yang dizalimi segera mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan itu berkaitan dengan keluar dari masjid setelah azan dengan niat sholat sendirian tanpa uzur. Keluar dari masjid setelah azan dengan niat sholat sendirian tanpa uzur. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam masjid, di dalam surau, ya di dalam musola, kalau kita tarik ke dalam tradisi yang berlaku di Indonesia gitu kan, ada surau, ada musola, ada langgar gitu kan, bukan sholat di langgar ditinggalkan gitu, sholat di tempat yang namanya langgar gitu kan. Ya, tentu di setiap tempat yang di situ didirikan sholat jamaah, maka terdapat adab dan berlaku di situ hukum-hukum masjid gitu kan. Berlaku hukum-hukum masjid. Maka ketika kita berada di tempat tersebut, berada di dalam tempat tersebut, maka ada adab yang mesti kita taati gitu kan, karena itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita uh, mentaati rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah masjid gitu kan. Dan di antara perkara yang mesti kita taati adalah tidak keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali memang ada uzur di situ. Dan ini adalah di antara adab masjid. Ya. Kenapa kita dilarang untuk keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan tanpa uzur? Karena itu akan berpotensi menyebabkan kita lalai gitu kan, atau menyebabkan kita terlambat dari sholat. Nah, selain itu, ya dijelaskan oleh para ulama, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Battal, ya, larangan kenapa kita tidak diperkenankan keluar dari masjid setelah azan, ya, karena itu bentuk tasyabbuh kepada syaitan. Itu bentuk tasyabbuh kepada syaitan. Kenapa demikian? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika azan itu berkumandang, syaitan itu lari terkentut-kentut gitu kan untuk menjauhi suara azan. Ya. Kenapa terkentut-kentut? Untuk menyaingi suara azan itu agar tidak terdengar gitu kan. Ya. Kemudian ketika azan itu berhenti, dia akan kembali ya, untuk mengganggu manusia. Ya. Kemudian ketika iqamat dikumandangkan, syaitan akan lari juga gitu kan, lari terkentut-kentut. Dan ketika setelah qomat, ya, sholat didirikan, syaitan akan kembali. Ya, kemudian mengganggu manusia, ingat ini, ingat itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Manusia lupa jumlah rakaatnya. Oh, udah berapa rakaat gitu kan?
Ya, ada yang ketika sholat tiba-tiba ngeblank, ada yang ketika sholat tiba-tiba teringat apa yang akan dilakukan berikutnya, ada yang tiba-tiba ingat kuncinya tadi lupa naruhnya jadi ingat gitu. Ini permainan syaitan semua. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Battal, ya, ini diantara alasan kenapa kita dilarang untuk keluar dari masjid setelah azan, ya, tanpa ada uzur, karena ini menyerupai syaitan. Mestinya apa? Ketika azan dikumandangkan, ini panggilan sholat gitu kan. Kita mendekat, bukan justru malah malah menjauh. Ya. Oleh karena itu, ya, ini adalah di antara latar belakang kenapa kita hendaknya menjaga di antara adab-adab masjid ini, yaitu tidak keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan gitu. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syaikhul menukil dua dalil berkaitan dengan persoalan ini. Yang pertama, dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Asy'atha. Dia bertutur, kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Ya. Kemudian azanlah salah seorang muazin yang mengumandangkan azan gitu. Lantas seorang pria berdiri dan berjalan keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya hingga laki-laki itu keluar dari masjid. Apa kata Abu Hurairah? Ya. Amma hada faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ketahuilah, laki-laki itu sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya, siapa Abul Qasim? Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut Abul Qasim? Ya, karena di antara putra Nabi alaihi salatu wassalam namanya adalah Al-Qasim. Ya, namun ya anak laki-laki Nabi alaihi salatu wassalam ada Al-Qasim, ada Ibrahim, ya, wafat sebelum diangkatnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi rasul, ya. Maka Nabi digelari Al-Qasim, Abul Qasim, ya. Ayahnya Qasim gitu kan. Maka kata Abu Hurairah, ya, siapa yang keluar dari masjid gitu kan setelah azan dikumandangkan atau pada saat azan dikumandangkan, dan tentu ini bukan karena uzur yang syar'i gitu kan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza adzana al-muadzinu fala yakhruju ahadun hatta yusalliya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang muadzin itu mengumandangkan azan, maka janganlah seorang keluar hingga dia menunaikan salat. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka sebetulnya ini sudah cukup jelas bagi kita agar kita tidak keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali ada uzur. Apa misalnya uzurnya? Ya, setelah azan dikumandangkan tiba-tiba pengen buang air misalnya, itu uzur, ya, buang air misalnya. Tiba-tiba di dalam masjid itu setelah azan dikumandangkan terkena terkena najis, kotoran cicak gitu. Jadi keluar masjid buat dicuci gitu kan. Itu uzur misalnya. Atau yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Akan kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW pernah melakukan ya, keluar dari masjid ya ketika akan sholat, memimpin sholat, ya tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh agar menunggu sekejap, ya, sebentar, karena ada uzur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis pertama ini meskipun diucapkan oleh Abu Hurairah bahwasanya seseorang yang keluar dari masjid setelah azan itu dia bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun pada asalnya itu berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam, berasal dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mustahil akan mengatakan suatu perbuatan itu salah atau benar kecuali itu sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu, ketika para sahabat itu mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, berarti mereka sudah memiliki ilmunya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain, Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengajarkan hal tersebut. Oleh karena itu, para sahabat berada mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini maksiat, ini bukan maksiat. Ini berangkat dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Sama juga apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Anda sampaikan bahwasanya ya, kita tidak diperkenankan keluar dari masjid kecuali ada uzur. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan karena memang ada hajat di situ. Misalnya untuk mengambil air wudhu, ya sebelumnya udah wudhu gitu kan. Tapi karena dirasa batal, ya keluar lagi untuk ambil wudhu. Ya. Maka itu dibolehkan karena itu memang uzur gitu kan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, ya, dan ini adalah uzur yang pernah dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abu Hurairah, "Uqimatis salatu faqumna fa'adalna as-sufufa." Kata Abu Hurairah, ya, salat didirikan, ketika salat didirikan, ya, maka kami pun berdiri, ketika qomat maksudnya, maka kami pun berdiri. Lalu kami merapatkan saf, kata Abu Hurairah. Ya, qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul keluar menuju kepada kami. Ya. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira. Lalu Rasul SAW datang hingga beliau berdiri di tempat salatnya sebelum bertakbir. Zakara fansarafa. Ya. Lalu beliau alaihi salatu wasallam teringat akan sesuatu. Kemudian beliau pergi seraya berkata kepada para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Wa qala lana makanakum falam nazal qiyaman nantaziruhu hatta kharaja ilaina. Kata Nabi SAW, tetaplah di tempat kalian. Ya. Maka kami pun tetap berdiri menunggu beliau hingga beliau kembali kepada kami. Wa qad irtasala yantufu ra'suhu ma'a. Saat itu beliau telah mandi dan air menetes dari kepala beliau alaihi salatu wassalam. Fakabbara fasalla bina. Kemudian beliau bertakbir dan salat bersama kami. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwasanya jika memang kita mempunyai uzur yang syar'i gitu kan, lupa wudhu, ya. Oh, lupa wudhu ini pernah terjadi di Masjid Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah gitu kan. Anda terlupa salah seorang syekh ya mengimami salat, tiba-tiba beliau terlupa. Ternyata beliau belum wudhu, terlupa ya. Belum wudhu atau wudhunya batal gitu, terlupa ya. Setelah takbir pertama beliau membatalkan salat ya. Beliau uh, memberitahukan bahwasanya untuk menunggu sebentar ya. Beliau akan melakukan sesuatu, ternyata memang beliau terlupa wudhu atau memang belum wudhu gitu. Ya, dan itu beliau lakukan dan ini diantara udzur gitu kan. Ini diantara udzur dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam gitu kan. Dan terlihat kata Abu Hurairah menetes air dari kepala beliau menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mempunyai uzur sehingga Nabi keluar sebentar dari masjid untuk menunaikan sesuatu yang belum dilakukan. Ya, oleh karena itu kalau memang kita mempunyai uzur maka boleh kita keluar dari masjid. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya setelah membawakan hadis Abu Hurairah ya. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Wa 'ala hadzal 'amalu 'inda ahli al-'ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dhum an la yakhruja ahadun min al-masjid ba'da al-adhan illa min 'udhri ya an yakuna 'ala ghairi wudu'i aw amrin la budda minhu. Kata Imam At-Tirmidzi, inilah yang diamalkan oleh para ulama dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dan sesudah mereka, yaitu agar seseorang tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali karena ada uzur gitu kan. Kecuali karena ada uzur gitu.
Misalnya dia belum berwudu kata Imam At-Tirmidzi atau adanya perkara yang harus dia kerjakan. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya boleh keluar dari masjid setelah azan untuk suatu kebutuhan yang urgent seperti wudhu misalnya atau seperti yang disebutkan eh, yaitu untuk menyambut tamu gitu kan. Boleh jika ia berniat untuk kembali lagi ke masjid sebelum iqamah ya. Dan tidak boleh keluar dari masjid setelah azan bagi orang yang tidak berniat untuk kembali lagi gitu. Kecuali jika ada udzur syar'i. Hal ini didasarkan hadis Abu Hurairah. Karena ada ya sebagian orang yang menjadikan masjid itu hanya tempat persinggahan, tempat ngadem gitu kan. Ketika azan dikumandangkan, karena dia memang nggak berniat untuk sholat gitu kan. Setelah azan dikumandangkan, kemudian dia lari dari masjid gitu ya. Karena memang niatnya nggak mau sholat gitu. Maka ini nggak boleh yang seperti ini. Ini melanggar adab masjid. Ya, mestinya dia apa? Ikut juga di situ sholat jemaah. Ya, bukan justru meninggalkan meninggalkan masjid gitu kan. Ya, dan kita temukan ya, sebagian orang seperti itu gitu kan. Datang ke masjid cuma ngadem doang gitu. Setelah azan dikumandangkan malah lari dari masjid. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, oleh karena itu ya kita tidak diperkenankan keluar dari masjid kecuali memang ada udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti belum bersuci untuk menyambut tamu dan mesti kita berniat untuk kembali lagi setelah kita menunaikan hajat tersebut gitu. Mesti harus kembali lagi. Lalu apa misalnya perkara yang tidak termasuk uzur misalnya? Ya, tidak termasuk uzur yang dibolehkan kita keluar dari masjid misalnya. Misalnya kita di masjid gitu kan, tiba-tiba setelah azan tuh, tiba-tiba ada mama-mamang cilok ya jualan ya, lewat ting ting cilok cilok gitu kan. Oh ya tiba-tiba lari itu dari masjid, mang cilok mang gitu. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti mestinya apa yang dilakukan? Ajak tukang cilok sekalian, mang sholat mang gitu. Ya, ya. Jadi mestinya selesaikan dulu ya sholatnya baru beli cilok gitu kan. Nah, atau misalnya ada sesuatu yang mendesak ya, ini ya, diizinkan gitu kan setelah di masjid, setelah azan, setelah qobliyah gitu kan. Tiba-tiba teringat tadi di rumah itu ngidupin kompor gas misalnya dan belum dimatiin. Ya udah, pulang dulu sebentar. Itu uzur gitu kan. Karena jika tidak ya mudaratnya besar gitu kan. Bisa kebakaran dan lain sebagainya. Ya udah nggak apa-apa, pulang dulu sebentar, matiin gasnya, habis itu balik lagi ke masjid. Ya, itu ada uzur gitu kan. Ya. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara ancaman ya bagi orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan dan lebih parah lagi dia tidak berniat lagi untuk kembali ke masjid ya. Dalam artian dia memisahkan diri dari masjid gitu kan. Awalnya dia sudah ke masjid, sudah azan dikumandangkan, tapi dia pulang ya. Pulang atau keluar dari masjid dan berniat kemudian tidak ingin kembali lagi ke masjid. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yasma'un nidaa fi masjidi hadza summa yakhruju minhu illa li hajati thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini kemudian keluar dari masjid kecuali ada hajat kebutuhan. Kemudian ia tidak kembali, ya, melainkan dia itu adalah seorang seorang munafik. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani gitu kan dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang keluar dari masjid, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tanpa udzur, tapi dia tidak berniat untuk kembali lagi ke masjid, maka dia adalah seorang seorang munafik, ya. Yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik amali, ya. Munafik dalam perbuatan gitu kan. Bukan munafik dalam i'tiqad. Bukan munafik dalam i'tiqad. Ya. Juga diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man adrakahul adzanu fil masjidi thumma kharaja lam yakhruj li hajati wa huwa la yuridu waj'ata fahuwa munafik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang mendengar azan di masjid, menjumpai azan di masjid, kemudian ia keluar, ya, kemudian dia tidak keluar karena ada hajat dan juga tidak berniat kembali, ya, maka ia adalah seorang munafik. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, gitu kan? Ya. Jadi anak tegaskan lagi, yang dimaksud di sini adalah, ya, adalah munafik amali, nifak amali, bukan nifak i'tiqad, gitu kan? Sehingga ya, perbuatan keluar dari masjid dan tidak setelah azan, ya, dan tidak berniat kembali lagi, ini adalah perbuatan orang yang munafik, gitu. Kecuali memang ada uzur, gitu kan? Karena kita perhatikan di Indonesia ini juga ada sebagian masjid yang berada di atas laut, gitu ya. Ada yang di atas pantai, ada yang di atas perairan, gitu kan. Misalnya di masjid situ banyak anak-anak juga gitu, tiba-tiba kecemplung di laut, di sungai, gitu kan. Otomatis orang dewasa yang bisa berenang kan mesti keluar dari masjid, nyebur juga, nyemplung juga buat untuk menyelamatkan anak itu, gitu kan. Dan dipastikan orang yang menyelamatkan itu akan terlewat dari sholat jamaah dan ya akan lama, atau bahkan dia akan ke rumah sakit misalnya, kemudian sholat di rumah sakit tersebut, maka ini uzur, gitu kan. Maka dalam hal ini ada kelapangan, gitu kan, tidak kaku, gitu, ada kelapangan. Jika memang uzur itu dibenarkan, gitu kan, maka dibolehkan, gitu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya ini hukum yang kaku, itu tidak, ya. Ini banyak sekali keluasan dalam masalah ini. Jadi jangan dibilang gitu, antum nanti setelah nyelamatin anak ini, tolong kembali lagi ke masjid ya. Jika tidak, antum itu munafik, ya. Enggak gitu juga, gitu kan. Tentu dalam persoalan ini ada kelapangan. Atau misalnya seorang dokter misalnya, udah siap-siap tuh misalnya, anak nggak tahu gitu kan regulasinya gimana gitu, tapi kita berandai-andai saja, ya. Kalau nggak sama dengan realitanya pun ya afwan, gitu kan, karena kita berandai-andai saja. Pun kalau misalnya gitu kan, ada seorang dokter misalnya sudah siap-siap nih, dia satu-satunya dokter di rumah sakit itu untuk menangani masalah tertentu, akan sholat berjamaah misalnya. Tiba-tiba ada salah satu perawat datang nyamperin setelah azan tuh, ya. Dok, nih ada pasien gawat darurat gitu, perlu penanganan segera gitu. Dokter itu keluar dari masjid untuk menangani pasien itu. Boleh, ya. Boleh, karena memang di situ uzur, gitu kan. Karena jika tidak, ya nyawa dari pasien itu tidak akan tertolong, ya. Korban kecelakaan atau apa misalnya, gitu kan. Maka itu adalah uzur, gitu. Uzur yang dibolehkan. Ya. Jadi memang ada keluasan dalam masalah ini. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana misalnya kita keluar dari masjid? Ya. Tujuannya untuk sholat di masjid lain. Udah azan nih, gitu kan? Udah azan, tiba-tiba kita keluar gitu. Tujuannya untuk sholat di tempat lain, gitu kan? Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan, diharamkan keluar dari masjid setelah azan. Itu ada rinciannya. Yaitu jika dia keluar dari masjid tersebut tanpa uzur, ya, tanpa kebutuhan dan tujuan yang dibenarkan, maka itu haram. Yaitu jika dia keluar dari masjid sehingga dia tidak mengerjakan sholat, ya, sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Adapun jika dia bermaksud untuk sholat di masjid lain, atau ada uzur, atau berniat untuk kembali lagi ke masjid, ya, ketika waktu menunggu iqamah itu cukup longgar, ya, maka tidak mengapa, kata kata beliau. Jadi kata beliau, diharamkan keluar dari masjid setelah azan jika tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Apalagi kalau niatnya itu untuk tidak mengerjakan sholat, begitu kan, untuk meninggalkan sholat jamaah, maka itu diharamkan, kata beliau. Namun jika memang ada uzur yang syar'i misalnya, atau memang dia berniat kembali lagi ke masjid, maka itu dibolehkan. Ya.
Namun berbeda yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, ya Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hendaknya hal itu tidak dilakukan. Ya, hendaknya hal itu tidak dilakukan karena khawatir ketika kita keluar dari masjid untuk sholat di tempat lain, itu memancing orang lain ikut juga keluar dengan tujuan bukan untuk sholat di tempat lain, tapi untuk meninggalkan masjid gitu. Ya, oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dia dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali memang ada hal yang dibenarkan bagi kita atau karena ada hal darurat yang mesti dilakukan. Ya. Dan jika kita merujuk sebagaimana disampaikan juga oleh Imam Nawawi, ya, bahwa tingkat larangan ini, ya, larangan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, tingkatannya itu tidak sampai pada tingkatan haram, ya, tidak sampai pada tingkatan haram, namun hanya sampai pada tingkatan makruh saja. Namun demikian, kalau bisa kita menjauhi yang makruh itu tentu itu lebih lebih utama bagi kita, ya, lebih utama bagi kita. Karena memang ya seorang muslim itu kalau yang makruh hendaknya dijauhi gitu, ya hendaknya dijauhi. Ya. Dan mengenali Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan masalah ya keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, ya, tanpa udzur, ya. Apalagi niatnya untuk meninggalkan sholat jamaah, ya, maka ini tidak dibenarkan sama sekali, tidak dibenarkan sama sekali. Namun boleh ya keluar dari masjid kalau memang ada uzur yang dibenarkan. Oleh karena itu, ini adalah di antara adab-adab masjid yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita menyalahi hukum-hukum masjid, adab-adab masjid, karena ini adalah perkara yang mesti kita perhatikan sebagai seorang muslim dalam rangka untuk menjaga adab kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut.